Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi ekstra parlementer ini kurang lebih vakum 4 bulan ya. Jadi kali ini sebenarnya saya juga terdorong atau termotivasi untuk membuat konten terkait dengan Hari Tani Nasional gitu. Kebetulan 3 hari yang lalu saya menulis terkait dengan sejarah Hari Tani Nasional secara singkat sampai dengan kondisi objektif yang terjadi pada sektor agraria maupun pertanian pada hari ini. Jadi teman-teman, pendiskusian ataupun pembicaraan sore hari ini ditemani satu batang rokok, dan perlu saya sampaikan bahwa video ini tak lain hanya untuk bagaimana memberikan edukasi sekaligus berdiskusi dan juga dialektika terkait dengan situasi dan juga kondisi-kondisi objektif gitu. Dalam hal ini kondisi agraria di Indonesia gitu. Jadi kita tahu bahwa 3 hari yang lalu, tepatnya tanggal 24 September 2021, begitu banyak aktivis, kemudian akademisi maupun pegiat-pegiat agraria yang menyampaikan kritik, yang menyampaikan tulisan, kemudian membuat video semacam ini hanya untuk menjernihkan sejarah terkait dengan kondisi agraria sampai dengan situasi-situasi agraria yang hari ini menuai pro kontra di mata masyarakat gitu. Kemudian saya pikir kalau kita bicara agraria ini sangat penting gitu. Kenapa? Karena ini yang menjadi saya pernah membaca tulisan di sebuah kota. Dia menulis begini, sebenarnya petani itu sama dengan pejuang ketahanan pangan gitu. Artinya tanpa petani tentunya hidup, kemudian kejayaan dan juga stabilitas pangan itu pasti terganggu atau mengalami penurunan gitu. Oke, baik, kalau kita bicara agraria, kalau kita bicara Hari Tani, tentunya yang perlu kita pahami ada 3 aspek gitu. Yang pertama dari aspek historisnya, kemudian dari aspek yuridis, kemudian yang terakhir itu dari aspek filosofis gitu. Oke, baik, yang pertama saya langsung saja bagaimana kita melihat agraria, bagaimana kita melihat Hari Tani dari aspek historis gitu. Jadi teman-teman, yang pertama kita pahami ditinjau dari kacamata historis bahwa sebelum kita merdeka itu kedaulatan agraria, kedaulatan para petani itu justru dikendalikan ataupun bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan para kolonial gitu. Artinya apa? Kita tahu bahwa Nusantara sebelumnya, jauh sebelum kita merdeka, begitu banyak penjajah masuk ke Nusantara gitu. Begitu banyak kolonial yang masuk hanya untuk bagaimana mengendalikan pertahanan, terutama tanah-tanah yang subur gitu. Artinya para petani atau waktu itu disebut para pribumi itu hanya bekerja atau mengeksploitasi tanahnya, memproduksi tanahnya sesuai dengan kebutuhan dan juga aturan yang dibuat oleh para penjajah atau kolonial gitu. Nah, dari situ para founding father melihat bahwa kalau situasi-situasi pra kemerdekaan ini atau situasi kolonial ini kita pertahankan, kita kembangkan, artinya petani, masyarakat kecil yang berdominasi atau bekerja pada sektor agraris pasti tidak akan berkembang, pasti tidak akan maju gitu. Artinya menimbulkan kolonial gaya baru kalaupun kita sudah merdeka gitu. Nah, ini yang menjadi aspek historisnya bahwa jauh sebelum kita merdeka para petani itu sudah terkungkung di bawah ketek kapitalisme maupun kolonialisme global gitu. Jadi kedaulatan mereka itu diedit atau diatur oleh para penjajah gitu. Itu dari aspek sejarahnya bahwa petani, masyarakat kecil yang kehidupannya atau pekerjaannya bergantung pada sektor agraris jauh-jauh sebelumnya hanya bekerja atas nama dan juga perintah para kolonial gitu. Di luar itu ya habis gitu. Itu konteks agraria atau konteks sejarah kalau kita melihat Hari Tani atau lebih luas lagi hari agraria gitu. Kemudian yang kedua teman-teman, kita melihat hari agraria dari aspek undang-undang atau aspek yuridis gitu. Nah, setelah kita merdeka kurang lebih
15 tahun lebih setelah kita merdeka. Tahun 1960 pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang agraria dengan tujuan untuk bagaimana menghentikan praktek-praktek agraria yang terjadi pada masa kolonial itu. Sekali lagi bahwa tahun 1960 melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang agraria, dalam hukumnya Undang-Undang Pokok Agraria gitu tulisannya. Itu tujuannya yaitu untuk bagaimana menghentikan praktek-praktek kolonial, menghentikan praktek-praktek eksploitasi, menghentikan praktek-praktek penindasan terhadap petani, terhadap pertanahan, terhadap kondisi agraria. Itu intinya gitu. Nah, kita lihat lagi lebih luas bahwa poin itu sebenarnya menerjemahkan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dimana di dalamnya menegaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara gitu. Sekali lagi, harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan atau untuk kemakmuran rakyat gitu. Ada dua unsur penting yang perlu kita tarik di sini, bahwa setelah kita merdeka, Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita sudah menegaskan bahwa poin pertama, bahwa negara harus menguasai sumber daya alam, negara harus menguasai bumi, negara harus menguasai laut yang dimana di dalamnya strategis untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dasar, untuk bagaimana memenuhi hak-hak dasar masyarakat gitu. Berarti negara harus menguasai gitu, mulai dari pertanahan, kemudian mulai ke lautan, hingga sumber daya lain harus dikuasai oleh negara untuk rakyat gitu. Itu poin pertama dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kemudian poin kedua atau unsur kedua di dalam Undang-Undang Dasar itu atau di dalam konstitusi itu, yaitu dengan tegas dia mengatakan bahwa negara menguasai untuk kemakmuran rakyat atau untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu. Artinya di sini kita melihat bahwa sebenarnya dari awal pemerintah kita punya spirit sosialistik gitu, punya spirit terhadap kesejahteraan bersama, punya semangat untuk bagaimana membangun keadilan dari Sabang sampai Merauke gitu. Tetapi undang-undang dan juga peraturan yang mereka buat, karena adanya transisi, karena adanya peralihan kekuasaan, ini yang menimbulkan dasar ataupun roh dari undang-undang itu tidak jalankan lagi gitu. Misalnya kita lihat di eranya Soekarno, ya kalaupun di satu sisi Soekarno sudah berhasil bagaimana mengambil alih tanah itu dari kolonial, tapi pada saat yang sama begitu dia jatuh atau turun dari kekuasaan, tiba-tiba Soeharto mengambil alih gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa di era Soeharto itu dengan jelas keberpihakannya terhadap korporasi, di situ ada keberpihakannya terhadap imperialisme, di situ ada keberpihakan terhadap pasar gitu. Kenapa kita ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing? Itu sudah jelas bahwa masifnya perampasan, kemudian masifnya pengambil alihan lahan petani itu ditandai dengan peralihan rejim tahun 65 gitu. Artinya di sini kita melihat bahwa sebetulnya lahirnya penindasan sekaligus hadirnya kolonialisme dalam wajah yang baru itu sudah sangat masif di era Orde Baru gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa kedaulatan petani jadi justru dirampas atau dirampok kembali oleh penjajah-penjajah yang dimana sebelum merdeka kita berhasil menumpas sekaligus mengusirnya gitu. Tetapi era Orde Baru kita lihat terkenal dengan keberpihakan rejim terhadap pasar itu, keberpihakan rejim terhadap imperialisme dunia gitu, bahkan nasional. Nah, salah satu contohnya misalnya soal Freeport gitu. Nah, Freeport itu kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Pokok Agraria tadi seharusnya negara yang kelola gitu. Tetapi di rejim Orde Baru Freeport itu menjadi milik swasta, menjadi milik privat, bukan lagi di bawah naungan negara gitu. Efeknya apa? Ya hasil kekayaan dari tambang itu ataupun sejenisnya itu untuk privat, mungkin negaranya ya sebagian kecil aja lah. Jadi itu soal agraria gitu. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu filosofis. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat bahwa sebetulnya sejarah sudah menunjukkan bahwa
hakikatnya agraria sebagai jantung atau nadi daripada kehidupan para petani gitu. Itu yang menjadi dasar filosofisnya, sehingga apapun alasannya, seperti apapun kemajuan peradaban, petani punya hak yang melekat gitu, baik secara batiniah maupun alamiah, bahwa mereka sebetulnya sudah harus menyatu dengan alamnya, harus menyatu dengan tanahnya, harus menyatu dengan pertanahan yang mereka kelola, yang mereka kuasai semenjak beberapa abad yang lalu gitu, bahkan sebelum lahirnya negara gitu. Itu konsep filosofis yang perlu kita jaga gitu. Kemudian kita lihat kembali ke bagaimana situasi dan juga kondisi reforma agraria hari ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat bahwa sebetulnya di era reformasi ini begitu banyak perampasan tanah atau konflik-konflik agraria yang justru kalau kita lihat tuh masyarakat kecil atau petani justru berhadapan dengan korporasi-korporasi besar gitu. Artinya kita lihat bahwa kebijakan reforma agraria di era reformasi, terutama di era sekarang atau rezim sekarang, kita lihat bahwa seakan-akan kebijakan reforma agraria hanya bagaimana menyelesaikan cover gitu, hanya bagaimana menyelesaikan sebagian kecil daripada persoalan agraria itu sendiri. Misalnya gini, hari ini kita melihat bahwa begitu banyak pejabat-pejabat pertahanan nasional yang bagaimana menggencarkan terkait dengan sertifikasi tanah gitu, menggencarkan terkait dengan bagaimana tanah itu harus didata, intinya secara administrasinya lengkap, salah satunya sertifikat itu. Nah, sementara sisi lain kalau kita lihat masalah pertanahan yang ada di Indonesia, itu bukan sekedar soal sertifikat gitu, tetapi ada keberpihakan negara dalam tanda kutip untuk bagaimana merampok atau merampas tanah yang dimiliki oleh petani gitu. Nah, artinya kalau kita lihat bahwa kebijakan reforma agraria hari ini tidak menjawab substansialitas gitu, atau tidak menjawab akar daripada problem reformasi agraria gitu. Hanya menjawab soal legalitasnya, dalam hal ini sertifikasi gitu. Nah, kemudian apa menjadi problemnya? Bahwa yang menjadi problemnya kalau kita lihat tuntutan sejarah yang dimana dikuatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dijelaskan bahwa liberalisasi terhadap lahan agraria, keberpihakan negara terhadap pasar, terhadap korporasi, ini sangat membahayakan petani. Tetapi reforma agraria hari ini dia tidak terlalu dalam, atau dalam hal ini sangat dangkal untuk bagaimana menerjemahkan konsep reforma agraria supaya tiba pada masyarakat itu, supaya tiba pada petani, sehingga kedaulatan mereka itu kembali murni gitu. Dalam hal ini tidak ada keterancaman terhadap kehidupan mereka. Tapi misalnya gini, kalau kita lihat hari-hari ini bahwa reforma agraria sebetulnya tidak menjawab kasus yang sifatnya vertikal gitu, bukan horizontal. Artinya gini, hari ini korporasi-korporasi besar justru menggantungkan mayoritas masyarakat Indonesia yang hidupnya petani untuk bagaimana bekerja, kemudian bergantung pada industri-industri yang sebelumnya atas dasar hasil perampasan terhadap tanah mereka. Kemudian yang sebelumnya mereka punya alat produksi, punya tanah untuk mengakses, kemudian memproduksi, tiba-tiba sudah digilas oleh korporasi besar, dan yang menjadi buruhnya adalah mereka gitu. Artinya ada penurunan kelas dari petani itu sendiri menjadi buruh, sehingga ketergantungan dan juga kehidupan mereka itu sudah bergantung pada korporasi yang dimana sebelumnya berproses atau berawal daripada perampasan tanah yang dimiliki oleh para petani gitu. Dan itu banyak terjadi di mana-mana gitu. Artinya keberpihakan negara terhadap pasar, terhadap kapitalisme maupun liberalisme itu sangat-sangat masif gitu. Sehingga ini yang negara justru kurang siap untuk bagaimana melihat persoalan seperti ini gitu. Dalam hal ini konflik horizontal gitu. Kemudian yang paling nampak sekali bahwa kita lihat lahirnya Omnibus Law kemarin gitu. Teman-teman, bagaimanapun kalau kita lihat Omnibus Law kemarin sebetulnya menandakan bahwa pelegalan perampasan tanah, pelegalan pertambangan yang dimana
diaktori oleh para korporasi-korporasi besar baik nasional maupun global untuk bagaimana memasifkan pertambangannya, untuk bagaimana memasifkan proyeknya, untuk bagaimana memasifkan pembukaan pasarnya terhadap kehidupan masyarakat kecil itu. Misalnya gini teman-teman, karena pas saya katakan bahwa dengan kelahiran Omnibus Law kemarin justru menampakkan dengan jelas bahwa keterancaman hidup petani sangat besar gitu. Misalnya gini, Omnibus Law kemarin di satu sisi kita lihat bahwa itu kan upaya negara atas nama pembangunan untuk bagaimana memasifkan investasi terhadap pembangunan yang ada di Indonesia gitu. Kita tahu bahwa investasi yang dimainkan oleh korporasi besar itu berupa pertambangan baik melalui sektor kehutanan, kemudian apalagi sektor perkebunan maupun sektor-sektor lain yang berhubungan dengan tanah masyarakat adat gitu, yang berhubungan dengan tanah para petani. Kita lihat bahwa pertambangan, kemudian pembukaan proyek-proyek besar, kemudian proyek di sektor pertanian maupun perkebunan itu adalah pertambangan yang dilakukan atau diaktori oleh para korporasi-korporasi besar gitu. Efeknya ketika ada ketika ada petani, kemudian ada masyarakat kecil menolak terhadap kehadiran pertambangan maupun kegiatan-kegiatan ekstraktif lainnya yang mengancam kehidupan mereka tidak punya kekuatan gitu. Karena negara melalui Omnibus Law sudah melegalkan pintu masuknya mereka untuk bagaimana berinvestasi sebebas-bebasnya tanpa melihat aspek-aspek lain, dalam hal ini agraria terhadap kedaulatan para petani. Ini yang menjadi racun bagi para aktivis agraria untuk membela hak dasar para petani dengan kelahiran Omnibus Law. Kemudian yang kedua, kalau kita tanya misalnya kenapa dan juga bagaimana seharusnya posisi negara untuk melihat masifnya konflik agraria yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Bahkan dari awal reformasi itu sudah masih berlanjut gitu sampai hari ini. Ini yang menjadi masukan saya bahwa kalau negara benar-benar berpihak terhadap kehidupan para petani, berarti ada dua hal yang perlu mereka lakukan. Yang pertama begini, pemerintah melalui kekuasaan politiknya seharusnya berani mengambil langkah tegas terhadap situasi-situasi atau konflik-konflik yang dialami oleh masyarakat kecil itu. Artinya pemerintah harus berani mengevaluasi kembali terkait dengan kebijakan reformasi agraria yang dicanangkannya. Misalnya gini, kita lihat di daerah-daerah di Indonesia begitu banyak konflik yang basisnya vertikal itu. Artinya antara korporasi dengan masyarakat, antara kekuasaan dengan masyarakat. Ini yang perlu dibereskan itu. Bahwa reformasi agraria harus menjawab persoalan paling mendasar bahwa keberpihakan negara harus tegas gitu. Bagaimana memposisikan dirinya di atas semua golongan, dalam hal ini masyarakat kecil, dalam hal ini petani, sehingga lahan ataupun pertanian yang mereka miliki itu akan tidak dirampas oleh korporasi-korporasi besar. Ini yang dilakukan negara gitu, bukan sekedar bagi-bagi sertifikat. Artinya reformasi agraria ini harus benar-benar objektif sekaligus solutif, sehingga masalah-masalah konflik yang menurunkan para aparat yang bersenjata untuk menghadapi rakyat ini sangat konyol gitu. Ini tidak menjawab terkait dengan spirit awal Undang-Undang Pokok Agraria dan juga spirit awal bagaimana kemerdekaan para petani di bidang kedaulatan agraria gitu. Jadi reformasi agraria itu benar-benar ditegakkan. Kemudian kalau kita lihat seharusnya langkah kedua yang dilakukan oleh negara sebagai langkah yang paling ampuh, menyesahkan undang-undang terkait dengan undang-undang perlindungan masyarakat adat gitu. Kenapa begitu teman-teman? Kita lihat bahwa justru perampasan tanah, pertambangan ataupun proyek-proyek yang dilakukan oleh korporasi besar itu berpotensi, dan objek yang objek yang paling sentral, objek yang paling utama yang mereka lawan sebetulnya tanah masyarakat adat gitu. Ini yang menjadi problem gitu. Tetapi problem hari ini, tanah masyarakat adat hanya diakui oleh negara gitu. Perlu saya ulangkan bahwa tanah masyarakat adat hanya sekedar diakui dan juga dihormati oleh negara gitu. Tapi perlindungan terhadap pengakuan itu nggak ada gitu. Jadi hari ini kalau negara mau konsen untuk bagaimana mengembalikan kemudian mewujudkan harkat dan martabat petani sebagai pejuang ketahanan pangan,
ini negara pertama-tama yang dilakukan yaitu menyesahkan undang-undang terkait perlindungan tanah masyarakat adat yang terjadi itu. Karena di mana-mana korporasi besar, penambang besar, kemudian pertambangan besar, itu sasaran yang paling pertama yaitu tanah masyarakat adat gitu. Tetapi di satu sisi masyarakat adat mereka tidak punya semacam kekuatan hukum yang tegas dan jelas untuk bagaimana melawan, untuk bagaimana mengkanter gerakan-gerakan pada gerakan-gerakan korporasi besar yang dimana di dalamnya ada batas eksploitasi, ada batas akumulasi dan juga berpotensi melanggar hak asasi manusia gitu. Jadi tanah masyarakat adat ini yang menjadi dasar gitu. Sehingga apa? Ketika ini disahkan oleh negara dengan sendirinya ketentraman dan juga keadilan yang dirasakan oleh para petani terhadap hak dasar mereka, hak yang diwariskan oleh peradaban, itu tidak akan terganggu, tidak akan terancam. Sebagai contoh kita melihat kasus pertambangan di timur misalnya hari ini. Ada isu Jurassic Park di Pulau Komodo, ada geotermal, kemudian batu gamping. Itu kan rata-rata atau sasaran yang paling dasar itu tanah masyarakat adat gitu. Dan negara mengabaikan sisi objektif sekaligus sisi legalnya terkait dengan perlindungan terhadap hak atas tanah mereka gitu. Dalam hal ini tanah masyarakat adat. Ini yang perlu negara koreksi karena bagaimanapun Omnibus Law yang sudah disahkan kemarin menjadi pintu masuk yang sangat lebar bagi korporasi-korporasi besar, bagi kapitalisme dunia yang hari ini gencar-gencar menginvestasi kemudian membangun pertambangan di Indonesia gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai bahwa kebesaran bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para petani gitu. Bahwa kejayaan dan juga stabilitas pangan di Indonesia itu tidak terlepas dari perjuangan para petani. Jadi saya pikir itu yang menjadi pandangan singkat dari saya terkait dengan konflik dan juga bagaimana mengatasi konflik agraria yang terjadi dan juga semakin melebar ataupun meluas hari ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Selamat berdialektika.